Mana bang bahas Manchester City dong. Lu bertiga fans Inter ya. Siapa sih yang fans Inter? Nih, gara-gara City treble dan permintaan kalian, kita akan bahas Manchester City treble. Lawan-lawan terberat City sedang dalam proses membangun lagi. Betul. City ada di sana dengan kekuatan terbaik mereka, masuknya Erling Haaland membuat tentunya dimensi permainan mereka bertambah, dan ini momen yang tepat. Kalau tidak sekarang kapan lagi ya? Nah, momentum sekarang City sudah tepat. Walaupun memang menunggu proses panjang, tapi mereka sudah membangun sebuah dinasti untuk bisa berbicara banyak di Liga Champions dengan sejarah di musim ini mereka bisa dapat Liga Champions. Halo semuanya, salam Ransportainment, balik lagi di Kick and Runs bareng gua Afif Safi. Dan apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Terima kasih yang udah selalu nonton Kick and Runs. Buat yang ketinggalan video-video sebelumnya bisa ditonton di YouTube Ransportainment. Dan buat yang nanyain juga, Bang, mana bang bahas Manchester City dong. Lu bertiga fans Inter ya. Siapa sih yang fans Inter? Nih, gara-gara City treble dan permintaan kalian, kita akan bahas Manchester City treble bareng ada Om Supri dan Om Adiani. Mantap. Apa kabar, Alhamdulillah. Nih. Rambut keren. Iya. Nih, baru ketemu lagi kita setelah Piala Dunia nih, Om. Kita nih. Terlalu lama. Bener. Nah, tapi terima kasih juga yang udah komen nanyain, mana dong preview atau review. Gua lo panggil Om Duyani lah, panggil Om. Gimana sih lah? Iya. Itu dia, banyak komen yang minta preview sama review. Ayo komen aja terus, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ya kalau udah berjalan lagi Liga, sebelum ada review kita preview dulu. Yes. Terima kasih. Oke, ini ada Manchester City yang treble winner. Nanti udah ada ensiklopedia nih, Raja Data, Yes. Om Adiani, dan ada Raja Taktikal. Nah, ini kita bahas taktikal nanti dulu. Kita bahas treble-nya dulu. Treble-nya karena apakah Manchester United masih eksklusif treble-nya, karena City sekarang treble lagi selama 24 tahun. Gimana nih Om? Lu ngelihat kalau secara langsung aja kerenan Manchester City atau kerenan treble dari Manchester United? Manchester United dong. Walaupun memang kita sempat berbicara tadi di luar bahwa eranya berbeda, kemudian juga di saat Manchester United treble ada sosok Ferguson, sekarang ada Pep Guardiola di City. Artinya perkembangan sepak bola sekarang dengan tren yang ada memang sangat berbeda dengan eranya Ferguson. Tapi yang menarik buat saya adalah bagaimana membangun sebuah tim dengan finansial nggak seperti City sekarang jor-joran yang dilakukan oleh City. Oh, kalau lu sendiri gimana Om? Lu kan nonton langsung ya waktu itu ya, Iya. waktu 99. Ya. Tadi yang dikatakan Om Supri benar, eranya berbeda, tidak bisa apple to apple, tapi juga kita harus melihat lawan-lawan yang ada saat itu bagi Manchester United. Bagaimana Juventus sedang dalam performa peak mereka dengan Del Piero, Filippo Inzaghi, Zinedine Zidane. Lalu kita melihat Barcelona dengan Rivaldo, Patrick Kluivert, Sonny Anderson. Semua lawan-lawan yang memiliki kekuatan-kekuatan pemain-pemain yang istimewa. Secara individu ya. Kemudian ada Internazionale, lalu di final ketemu lagi dengan FC Bayern dengan Basler, dengan Effenberg. Sekarang kita melihat lawan dari City, Real, yang seharusnya bisa lebih King baik, Eropa. tapi, King Eropa. tapi transisi. Transisi, iya. Jadi tidak bisa optimal. Barcelona tidak sekuat dulu lagi, juga masih dalam keadaan transisi. Jadi di momen yang mungkin lawan-lawan terberat City sedang dalam proses membangun lagi. City ada di sana dengan kekuatan terbaik mereka, masuknya Erling Haaland membuat tentunya dimensi permainan mereka bertambah, dan ini momen yang tepat. Kalau tidak sekarang kapan lagi buat Pep dan City untuk bisa mengambil kesempatan meraih treble, dan mereka sangat layak untuk mendapatkan itu ya. Dan gue tambahin lagi bahwa klub manapun ketika ingin berkiprah, ketika ingin mendapatkan gelar Liga Champions adalah klub atau tim yang memiliki sejarah dan tradisi yang kuat. Nah, momentum sekarang City sudah tepat. Walaupun memang menunggu proses panjang, menunggu finansial yang luar biasa habisnya, ya kan? Tapi mereka sudah membangun sebuah dinasti untuk bisa berbicara banyak di Liga Champions dengan sejarah
di musim ini mereka bisa dapat Liga Champions. Wis. Tapi kalau dari sisi kepelatihan nih, emang lu lebih seneng yang mana sih? Pride-nya lebih besar yang mana? Meracik tim-tim yang pemainnya comot udah gede atau membangun kayak Iya, finansial memang penting, tapi buat gua sebenarnya tidak terlalu penting. Kenapa? Johan Cruyff mampu membangun La Masia dengan finansial yang nggak jor-joran. Fergie dengan mampu meraih trofi ketika itu tidak jor-joran juga, tapi bagaimana Fergie membangun tim, mencari pemain dengan bakat yang luar biasa, dengan karakter yang luar biasa, tapi mampu untuk bisa menjalankan game plan dan hasilnya adalah trofi. Itu sebuah kepuasan menurut gua ya gitu loh. Wis. Tapi kalau Om tadi udah jawab nih, lebih eksklusif MU. Berani nggak ngomong MU apa Manchester City? Iya, kalau melihat bagaimana cara Ferguson membangun sebuah squad, kemudian banyak yang mengatakan bahwa Pep Guardiola checkbook manager, ya sangat fair karena Pep diberikan tekanan untuk memberikan satu prestasi yang mungkin boleh dikatakan tidak instan lagi juga, tapi harus sekarang. Karena ketika mendominasi Premier League tanpa adanya trofi Champions League seakan menjadi hambar. Itu yang membuat mereka siap jor-joran untuk membeli pemain dan terbukti hasilnya pun ada gitu kan. Bahkan Haaland pun tidak hanya mendominasi di Premier League tapi juga di Europe menjadi pemain yang luar biasa untuk Manchester City. Jadi mungkin saatnya tepat juga Pep sudah dalam kesempatan keduanya bersama City berlaga di final tidak lagi mengulangi kesalahan seperti menghadapi Chelsea, overthinking Memilih pemain yang kurang tepat. dan buktinya benar kan. Rodrigo ditampilkan dia menjadi kunci. pencetak gol kemenangan dan juga man of the match, dan ketika menghadapi Chelsea justru dia yang tidak hadir di tim tersebut ya bagi City ya. Nah itu dia tadi, mohon maaf nih fan Manchester City ya, saya tidak bisa Intinya kita harus mengapresiasi juga kinerja. Menang mau menang. Iya. Berarti dianggap tuh kayak kalau Pep tuh koki yang kalau bikin masakan enak bahan-bahannya udah bagus, bahan-bahan yang mahal. Tidak cuman bagus, mahal, ya. Tapi kembali lagi bahwa bahan bagus, bahan mahal, kalau taktikal tidak jalan juga percuma. Tapi bahan bagus, mahal, taktikal jalan. Walaupun 45 menit awal kan pernah gua bilang kan tidak mudah untuk bisa mencetak gol karena apa? Kolektivitas, Corto Streta Italia sejauh ini memang sangat baik dan sangat taktikal ya kalau berbicara sepak bola Italia. Iya. Ini kalau kita lihat sekarang agak masuk ke taktikal dikit. Ini Pep Guardiola itu kan sempat kesorot kamera, dia dibilang relax, jangan panik gitu. Padahal kayaknya dia yang panik kali ya. Enggak, tapi itu kan terjadi karena beberapa kali City apalagi tuh set piece ini jarang banget kena pala pemain City, kena second ball-nya jarang ke City, malah melenceng mulu. Sebenarnya di final itu apa yang terjadi tuh? Antara kan kita bilang sepak bola reaktif dan proaktif. Gimana Bung melihatnya? Ya kalau untuk internasional ya mereka menjalankan game plan sesuai dengan apa yang sudah menjadi kekuatan mereka. Dan untuk menghadapi tim seperti internasionalis cukup sulit untuk siapapun, termasuk Man City yang permainan ekspansifnya begitu terkenal. Tapi kan internasionalnya berbeda dengan tim-tim yang dihadapi City di round-round sebelumnya, karena tim ini tidak terlalu tertarik untuk menekan, tidak terlalu tertarik untuk start in the front foot. Mereka nyaman untuk sit back, untuk melihat dulu apa yang akan dikembangkan oleh lawan dan kemudian mencoba counter, dan itu terus menjadi formula yang mereka gunakan. Mereka sangat solid ketika transisi di lapangan tengah, mereka sudah tahu betul apa yang harus dilakukan dan bagaimana permainan-permainan hybrid dari para pemain yang bisa berfungsi di dua posisi. Darmian juga terus menjadi pemain yang luar biasa di musim kali ini. Ada Acerbi yang udah senior banget lah. Sedikit menipu ya, dia tidak memiliki kecepatan tapi justru dia pemain yang bisa membaca semua pergerakan lawan, jadi tertebak lah semua apa yang coba disajikan. Haaland menjadi pemain yang mungkin di final tidak terlalu berfungsi dengan baik karena tadi peran dari 3 pemain bertahan internasional yang luar biasa ya. Iya, kemudian 3-5-2 yang diterapkan Simone kan sepanjang 45 menit babak pertama kan sangat tepat. Memainkan 5 pemain di tengah, kemudian menekan Dumfries didorong sangat tinggi untuk mengantisipasi kecepatan dari Jack Grealish ya. Ya, Jack Grealish bagi Kemudian temponya di saat 45 menit babak pertama kan jelas City lambat, tidak mampu mengembangkan permainannya. Iya, Memang benar. sengaja Lambat, diputus, ikutin Italia. ditahan, dipaksa ditekan di iya. atas gitu loh. Walaupun memang sangat sulit ya untuk Lautaro ketika mencoba untuk melakukan counter bisa bermain lebih efektif karena apa? Ketajaman itu kan sangat penting ya. Betul. Ada momen Lautaro yang berada di sebelah kiri, tapi dengan ruang sudut yang sempit dia mencoba untuk melakukan shooting. Saya pikir sangat sulit. Dipikir bolanya bola rugby kali ya bisa melintir kayak gini. Tapi selain Lautaro itu kan juga ada
yang akhirnya masuk di pertengahan babak itu Lukaku. Lukaku kan sempat jadi sorotan juga, membawa luka malah buat fans Inter karena ada beberapa kali peluang dan ada satu sundulan di Marco ya, Ya, di Marco itu malah yang sama kena dia kaki. justru. Tapi kalau gue pribadi sih, mungkin nggak ada Lukaku pun masih ada satu back sih di situ. Kalau Om Adiani ngeliatnya gimana? Ya sulit ya bagi Lukaku. Banyak yang mengkritisi dia sebagai justru juga mencemooh menjadi best defendernya Manchester City di partai final kali itu. Dan memang serba susah karena positioning dia juga tidak terlalu optimal sehingga ada kendala di sana buat Lukaku yang memang di musim kali ini juga oleh Simone Inzaghi selalu digunakan mostly di babak kedua ya. Tapi kalau gini Om, oke mungkin Haaland beberapa kali di big game, memang itu dia sering nggak kelihatan gitu. Tapi pasti dah ada second barisan kayak KDB yang golin atau bahkan KDB kemarin ketutup sampai cedera, Gundogan ketutup, Rodri yang masuk. Itu Haaland mati tuh emang mati beneran atau bagian rangkaian dari Pep? Ya udah. Iya, sebenarnya kalau melihat skema formasi yang diterapkan Pep kan 3-2-4-1. Dua double pivot di sana, ya Stone didorong dengan Rodri, kemudian Haaland bermain sendirian karena ditopang dengan kecepatan dua flank mereka. Artinya ketika Haaland itu sendirian tanpa ada support dari second line pun sangat berat, sangat sulit. Tapi sejauh ini di saat Haaland deadlock muncullah KDB, muncullah Gundogan yang selalu berani untuk melakukan cannonball dan terbukti ada miss yang dilakukan oleh para pemain dari Inter ya kan. Banget miss itu ya. Tipis sekali, Tipis terlambat untuk menutup dan Rodri mampu mencetak dengan sangat mudah dengan melakukan bola-bola pressing. Itu dia, Rodri akhirnya bisa menciptakan gol membawa kemenangan untuk Manchester City. Tapi ini kita lihat, ini statistik yang berjalan Manchester City berhadapan dengan Inter Milan ya. Ini ada ball position pasti Manchester City menguasai ya. Dan gimana ngeliat walaupun sebenarnya nggak signifikan ya, hanya 56% ya. Kemudian Inter 44%. Tapi yang menarik tembakan. Inter mencoba lebih efektif dengan 14 shot ya. Tembakan ya berbeda dengan City yang hanya melakukan 7 kali tendangan. Artinya ball position kembali lagi tidak menjamin tim itu bisa lebih efektif. Iya, itu nanti kita kan. Nah, itu kan kita bahas nanti. Nah, gue ngeliatnya gini Om, gue kan nonton final nih. Gue nonton final, gue berusaha memecah fokus. Pertama, karena emang enak nonton dari TV dari atas, kelihatan taktik berjalan. Kalau kita bahas tentang taktik, yang turun mana, yang nyerang yang mana itu seru banget. Tapi ada beberapa kali gue hapus, kayak udahlah gue nggak usah mikirin taktik. Ketika gue tonton jadi nonton bola aja, kayak nggak seru. Nah itu gimana sih kalau Iya, sendiri? indahnya sebuah permainan sepak bola itu kan karena tactical. Satu tactical, kemudian si pelaku puzzle-puzzlenya itu loh. Siapa yang bisa menjalankan tactical kalau bukan individu yang kuat, pemain-pemain yang punya karakter. Apalagi di final kan jelas dengan memainkan 3 di belakang, artinya ada sisi flank yang memang sengaja didorong ataupun ditarik keluar, ditarik ke bawah untuk bisa menjadi defense menjadi 5 pemain di lini pertahanan. Dan itulah yang menjadi City agak sulit. Mereka baru mencoba melakukan shot on goal di menit ke-27 atau 26. Yang Haaland ya, kaki kiri ya. Tapi kalau selain Rodri mungkin yang cetak gol, kalau menurut Om Adiani ada lagi gak key player yang wah ini luar biasa. Stone selalu menjadi pemain yang luar biasa ya. Hybrid yang luar biasa di era sepak bola sekarang, Dia betul. menjalankan tugasnya, ini juga tidak terlepas dari bagaimana Pep Guardiola coachingnya dia untuk membuat Stones bisa menambah lagi kemampuan yang dia sendiri pun di awal-awal ketika disuruh menjadi pemain ekstra di lapangan tengah dia tidak terlalu percaya diri, tapi kemudian diyakinkan oleh Pep dia mampu justru bisa lebih baik ketimbang apa yang diharapkan oleh Pep kepada John Stones. Dan ini menjadi bukti bahwa memang kalau memiliki pelatih sehebat Pep Guardiola, maka dengan coaching yang tepat para pemain ini akan upgrade. Jack Grealish juga contohnya, dia di Aston Villa adalah pemain yang hanya bisa break the lines dengan dribbling dan close controlnya, tapi ketika di Manchester City komitmen dia untuk ke belakang itu juga menjadi satu adisi yang luar biasa di musim kali ini ya buat Manchester City. Iya, itu Jack Grealish memang awal-awal dia cukup beban dengan nilai transfer yang sangat besar gitu kan, tapi akhirnya dia membuktikan dan dia akhirnya selebrasi dengan mabok yang terlalu banyak. Jack Grealish. Nah, tapi selain Inter Milan yang kalah di final Liga Champions, banyak juga ternyata perwakilan dari Liga Italia, dan Italia sebagai negara sendiri itu kalah-kalah terus ya. Ada AS Roma yang kalah di
Europa ya dia. Europa League. Europa lawan Liga Spanyol tuh, lawan Sevilla. Terus Fioren juga kalah sama menang lawan kalah sama West Ham. Kalah itu lawan Liga Inggris. Terakhir itu U20 lawan Uruguay. Lawan Amerika Latin kalah. Semalam lawan Spanyol kalah 2-1. Iya, seniornya juga nggak masuk ke Piala Dunia tahun lalu. Nah, ini gimana sih sepak bola Italia sebenarnya lagi di mana nih posisinya nih? Kenapa ada apa dengan sepak bola Italia? Iya, memang terlihat ya bagaimana tim-tim Italia sebenarnya banyak sekali bisa mengirimkan ya tim-timnya berkiprah di Eropa. Tapi ketika berbicara final memang mereka sangat sulit untuk juara. Ada 3 yang selama ini saya simpulkan. Satu, karena memang terlihat bagaimana Italia dengan patternnya selalu ingin memenangkan ball possession, tapi dengan tempo yang lambat, ini yang menjadi kendala. Apalagi tren sekarang, intensitas, tempo luar biasa. Kemudian yang kedua adalah kompetisi. Bagaimana Ronaldo sudah tidak di sana, kemudian juga pemain-pemain yang bintangnya memang sudah tidak berkiprah di Serie A. Artinya sisi finansial memang mereka sedikit agak permasalahan. Dan yang ketiga adalah regenerasi. Karena kita lihat SDM. Bagaimana kita lihat tim senior mereka aja masih memakai pemain-pemain banyak senior. banget tuh seniornya tuh. Nah, kalau lu gimana Om? Ini kan ya sebenarnya masuk final lah, berarti kan ada proses yang dijalanin, tapi di final kalah kayak gitu. Itu gimana sih? Ya sebenarnya itu menipu kembali ya, karena orang mengatakan Serie A sudah kembali, mereka sudah bisa mewakili di hampir setiap kompetisi masuk ke final. Tapi itu semua terjadi akibat Napoli yang terlalu mendominasi di musim kali ini. Terlalu jauh jaraknya jomplang ya antara tim-tim lain, sehingga ketika tim lain sudah berpikir secara matematik tidak mungkin lagi mengejar Napoli hampir di half season, mereka berkonsentrasi di cup competition, di mana tim-tim Italia di knockout stages kalau sudah lolos itu mereka tidak khawatir bila bermain extra time atau mengajak adu penalti. Itu yang menjadi keunggulan mereka sebenarnya. Jadi di setiap partai final itu kita melihat sebenarnya mereka tidak ingin mencari kemenangan di normal time karena mereka menganggap itu tidak mungkin. Harus mengajak ke extra time, kemudian kalau perlu penalti. Tapi itu tidak terjadi karena ya kekuatan finansial tadi juga berpengaruh. Kedalaman squad dan bagaimana bintang-bintang itu lebih banyak ada di Inggris misalnya. West Ham menghadapi Fiorentina dengan budget West Ham 150 juta untuk membangun sebuah squad. Mereka terseok-seok di Premier League peringkat 14, tapi di Conference League tentunya menjadi tim yang harus juara. Dan itu mereka buktikan, mereka keluar sebagai juara. Dan kalau kita melihat Fiorentina di 2 cup competition, mereka tampil lebih baik. Menghadapi Internazionale di Coppa, mampu unggul, tapi kemudian tersusul. Di final menghadapi West Ham di Conference League, kita melihat di babak pertama dominasi mereka, bagaimana peluang demi peluang mereka ciptakan, tapi akhirnya juga harus takluk dari West Ham. Jadi itu tadi kualitas ketika dibutuhkan di momen-momen genting yang biasanya tim Italia sangat bisa melakukan itu ketika di 90-an misalnya atau hingga di awal 2000, tapi kali ini dengan Premier League yang lebih signifikan dari segi mengeluarkan dana, mempersiapkan skuadnya dan membeli pemain-pemain yang terbaik di level elit, ini yang membuat tim-tim Serie A sedikit kesulitan ya. Walaupun memang prestasi tadi dari Fiorentina, dari Internazionale, dari AS Roma sudah begitu luar biasa. Roma di final mereka mencari apa? Mereka mencari Jadi seri. Ya, itu juga terjadi misalnya tadi malam dengan tim senior mereka menghadapi Spanyol hingga penghujung tinggal hitungan 3 menit lagi menuju extra time, tapi kemudian ada petaka dari Jose Lu kan. Iya, tapi itu kan ya udah ada pakemnya tersendiri ya untuk Italia kayak Italia kalau juara memang pernah 3-0, enggak pernah. Tipis-tipis ya di 1-0, 2-1. penalti lawan Prancis. Tapi justru itu yang membuat kita senang menyaksikan final-final tersebut karena ada gaya berbeda ya, dan kita kemarin juga melihat di Nations League bagaimana Mancini di halftime justru bukannya menambah daya kekuatan untuk menekan, tapi menambah lagi pemain bertahan yang digantikan. Ini kan menarik approach-nya. Iya. Nah, itu tadi udah kejawab, mungkin ada di mana itu Liga Italia dan negara Italia. Sekarang karena udah bahas negara, kita pindah ke Nation League. Ini Nation League ada Kroasia yang berhadapan dengan Belanda ya. Ini Belanda sempat unggul 1-0 di babak pertama, lalu akhirnya Kroasia comeback 2-1 ini melalui assist dan gol Luka Modric. Wah, ini 37 tahun udah, apakah dibilang the real god? Tapi ini juga enggak juga ya. Nah, tapi ini kita bahas mungkin Ronald Koeman ya. Ronald Koeman karena pernah ya ada sentuhan juga di Barcelona. Ronald Koeman, mungkin orang-orang fans Barcelona bilang tahan dulu Ronald Koeman, ini pelatih bagus gitu kan. Tapi ya akhirnya mental, terus dia akhirnya ngelatih lagi ke Belanda, dan ya Belanda begini dibilang nyerang juga kurang cakep gitu kan, bertahan juga masih bingung. Ronald Koeman ngelihatnya gimana nih? Iya, Ronald Koeman berbicara
performanya di saat bermain luar biasa. Cannonball-nya kita ketahui bersama ya. Free kick Kemudian jago juga, dia. Dari Arianto ya. Iya, luar biasa iya. Dengan kemampuan kaki kanan yang kencang gitu kan. Kemudian ketika menjadi pelatih memang sebenarnya tidak di bawah, tidak di atas gitu loh. Karena sempat di Everton ya, kalau nggak salah. Everton kemudian Barcelona pun juga. Southampton juga. Iya, Southampton sebenarnya tidak memiliki apa namanya kekuatan karakter yang kuat dengan total footballnya. Kalau aku melihat di situ gitu. Walaupun memang kredibilitas kemudian juga karisma dari Ronald Koeman memang dibutuhkan untuk membangun sebuah tim sepanjang dia bisa membangun respect kepada pemain-pemain muda mereka. Gitu. Nah, kalau Om Adiani sendiri gimana? Kuman kan entah dulu tunggu dia dapat pemain yang bagus dulu gitu. Tapi emang ya siapa gitu di Belanda lagi ada siapa mungkin nggak? Dan masalahnya bagi federasi juga bukanlah hal yang baik untuk mengulang sesuatu. Ya. Seperti mereka mencoba lagi Van Gaal, tapi juga outcome-nya kemarin di Doha tidak optimal. Kemudian kali ini mencoba lagi Koeman. Gue nggak pernah suka dengan cara seperti ini gitu. Harusnya federasi berpikir lebih maju lagi karena yang sudah gagal harusnya dijadikan pelajaran, kemudian mencari yang lebih segar, yang lebih muda, yang bisa memberikan warna yang baru dan segar bagi para pemain untuk bisa menerima perintah-perintah dari sang pelatih gitu kan. Ini suara yang pernah didengar oleh para pemain tapi tidak efektif, kemudian diulang lagi gitu. Koeman semalam mencoba adjustment 3-4 kali untuk merubah taktiknya, tapi dengan outcome yang juga percuma. Ini menjadi kendala yang luar biasa besar bagi Belanda. Defending wise mereka juga sama sekali tidak seperti yang kita kenal. Van Dijk menjadi titik lemah dan entah sampai kapan Van Dijk harus dipertahankan sebagai pemain utama karena dia tidak memberikan apapun yang istimewa. Siapapun yang ada di sisi Van Dijk kali ini tidak akan sepercaya diri misalnya di 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu bersama dengan Van Dijk. Dan ini keadaan yang mungkin beberapa pelatih terlalu loyal untuk beberapa pemain, ini sepertinya harus dirubah karena Belanda kemarin setelah capek-capek mengajak untuk menuju perpanjangan waktu dengan gol Nowalang, tapi kemudian mereka hancur. Dan kalau kita lihat di babak kedua memang Kroasia fantastis ya. Ini adalah tim yang memang Zlatko Dalic selalu mempersiapkan untuk turnamen. Betapa mereka punya satu warna penampilan yang tidak terlalu khawatir tertinggal di babak pertama, kemudian mereka rebound di babak kedua. Dan Luka Modric, Kovacic semuanya step up. Brozovic bahkan belum lama bersama dengan internasionalnya dia langsung main lagi juga memberikan penampilan yang signifikan. Tapi kemudian kita harus angkat topi pada Modric ya karena defending wise ini adalah tambahan kemampuan di usia penghujung, tapi dia mampu menjalankannya luar biasa, Om Supri. Betul, konsistensi memang kita bisa lihat ya bagaimana tim Kroasia ya. Di 2018 mereka posisi ketiga, ya kan? Kemudian ada individu-individu yang begitu punya karakter ya, Modric, Brozovic ya kan, kemudian juga pemain-pemain muda yang dimaksimalkan oleh pelatih mereka. Artinya mereka sudah mempersiapkan bahwa tim ini juga harus bisa melebihi pencapaian musim-musim sebelumnya, yaitu adalah juara di Piala Dunia atau Piala Eropa. Iya, memang kalau kita lihat banyak juga ya pemain-pemain Kroasia yang benar-benar disuplai selalu ke klub muncul gede. setiap Selalu tahun. ada. Walaupun nggak, ya mungkin nggak Modric gitu, tapi minimal level 1 enggak, Iya. mediocre enggak, tapi selalu mereka berkiprah di kompetisi-kompetisi Eropa sehingga mereka matang dan ujungnya apa? Menjadi pilar penting untuk tim nasional. Ya, betul, itu dia tadi Kroasia dan Belanda. Berarti Belanda kalau kita ambil poin dari Om Adiani, Belanda jangan sering-sering atau meniru ya gaya Chelsea. Lampard udah jelas-jelas gagal dipanggil lagi. Ini Koeman udah gagal dipanggil lagi. Nah, tadi kita sempat singgung bahas Italia. Nah, ini Italia akhirnya bertemu lagi lawan Spanyol. Terus akhirnya kalah 2-1 oleh Spanyol. Padahal ya kalau gue nonton Spanyolnya juga lagi nggak bagus-bagus amat. Itu Spanyolnya juga lagi kayak main ngacak aja. Ini masih kalah aja deh gitu. Atau emang harus nih kata Nasio yang nunggu seri, nunggu main tipis, skornya menang, ada harus diganti kayak gitu, atau Enggak, satu di gempuran lagi. revolusi yang kayak Satu aja lah, nggak laki itu aja udah. enggak, masa nggak beruntung? Tim butuh nggak faktor luck? Ya iya men, Ketika taktikal masa semuanya Piala Dunia nggak masuk, Euro juara ya tahun lalu ya. menghibur diri aja. Itu dia, tadi kan banyak ternyata yang udah masuk final, akhirnya kalah di final, bahkan U20 kalah juga, senior juga nggak masuk Piala Dunia dan kalah sama Spanyol. Berarti intinya emang
sepak bola Italia harus dibubarin aja berarti. Tapi enggak, Om, ini kalau Ya. serius kalau misalkan ngelihat seperti ini gitu kan, akan seperti apa nih sepak bola Italia atau negara Italia di dunia sepak bola? Ya, FIGC harus berpikir ulang ya. Artinya mereka juga harus bisa melihat bahwa sekarang tren sepak bola berbeda dengan era 90-an, di mana era kejayaan Serie A. Kemudian juga banyak sekali pemain-pemain muda yang memang harus perlu untuk bisa mendapatkan menit bermain. Karena kematangan, kemudian juga atmosfer pertandingan di saat mereka tampil, itu kan mempengaruhi kinerja mereka untuk bisa bermain lebih optimal, lebih konsisten lagi. Kemudian untuk Mancini, ya kan, harus berani juga memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda. Jangan terlalu pemain-pemain yang dia sayang doang yang Iya, karena penting ya. Walaupun senior itu penting, tapi Lihat juga senior yang kayak dengan gimana tren nih. sekarang perlu tenaga, perlu kecepatan yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan sebuah tren sepak bola sekarang ya. Ini udah mulai ke tren sepak bola nih. Oh, Gimana iya. nih? Oh, belum lihat Iya, Italia. setuju ya. Dan tadi kalau kita sudah bicara tentang bagaimana para pemain muda digunakan oleh Mancini untuk bisa membawa tim ini ke semifinal, mereka semua menghilang. Hanya Zaniolo yang juga sebenarnya formnya baru kembali setelah dia cedera panjang di Galatasaray ya. Tapi kemudian Davide Fratesi juga menjadi satu pemain yang kemarin memegang peran luar biasa, tapi dia mengalami sedikit kendala cedera, harus digantikan di pertengahan babak kedua. Memang kepercayaan kepada pemain muda ini yang harus bisa dijaga konsisten, dan mereka ada di tim tersebut, ada di Azzurri sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka sangat layak untuk sebenarnya kemarin memulai pertandingan sebagai starter, bukan kembali mengandalkan Bonucci, bukan kembali mengandalkan Immobile yang juga sudah lama cedera. Tapi itu yang terjadi, yang membuat tentunya juga mungkin keadaannya di locker room tidak selalu indah ya, karena ada hal-hal seperti ini di mana Mancini lebih percaya kepada pemain-pemain yang lebih senior, veteran, yang dia sudah tahu kemampuannya, tapi tidak dalam form yang terbaik. Ini yang menjadi kendala bagi Italia, dan sepertinya sudah cukup untuk menggunakan Mancini karena yang luar biasa kan dia gagal membawa lolos ke tapi masih saja di backup, diberikan kesempatan untuk Nations League itu juga gagal. Ini sepertinya sudah harus ada plan berikutnya, dan gue sedikit curiga dengan Spalletti yang diistirahatkan sejenak. Dia keluar dari Napoli dan dia menunggu satu musim katanya untuk tidak menjadi pelatih. Apakah dia yang akan menggantikan Mancini? Itu juga mungkin. Ada juga Italiano, pelatih Fiorentina yang juga ini sangat-sangat menjanjikan juga ya. Ya, apa mungkin Simone Inzaghi yang Wah, sudah membawa bisa Inter jadi. berada di Tapi apakah partai final. brand sepak bola Itu itu dia. yang ingin dikedepankan Betul. oleh Italia dengan talenta-talenta yang ada, sebenarnya mereka bisa bermain lebih ekspansif. Dan untuk memastikan apakah back 3, back 4. Karena kemarin juga itu yang sempat membingungkan bagi para tifosi juga. Bagaimana Mancini merevert lagi ke back 3 tapi tidak optimal. Karena itu bukanlah tactical approach utama Mancini sebenarnya di Euro, bahkan dengan penampilan yang lebih menyerang 4-3-3. Dan kali ini kembali revert karena sepertinya kemarin 3 center back yang dia pasang semuanya di klub bermain untuk sistem 3 kan. Ada Toloi, ada Acerbi dan Bonucci, tapi semua tidak berjalan dengan rencana ya. Iya, itu dia tadi beberapa ulasan. Memang sih kangen juga sama kayak Liga Italia di tahun 2000-an gitu kan. Apalagi timnas di tahun 2000-an itu. 90-an. 90-an, tapi main 2000-an. Kan kita diberangkatkan ke Italia Oh iya. untuk berguru. Itu ke Sampdoria. Kompetisi Primavera. Benar. 2000-an belum ada itu. Tapi ya kalau misalkan kayak tahun 2000-an kita ke depan ada Luca Toni. Sekarang ke depan Immobile lagi ngos-ngosan. Ke tengah Verratti muter-muter, belakang Bonucci lagi linglung. Ayolah, ayo sepak bola Italia maju lagi. Itulah dia tadi komentar-komentar yang seru dari Om Supriyono dan Om Adiani. Masih banyak pembahasan seru-seru lainnya dan tetap terus nonton Kick and Runs. Om, gimana nih Om, Argentina datang ke Indonesia tapi sekarang malah Messi pada nggak ada. Dan kita juga harus melihat bahwa market Tiongkok, market yang begitu besar. Kobe Bryant setiap tahun ke Tiongkok untuk apa? Untuk jualan. Dan Leo pun melakukan hal yang sama. Kalau lu mau nonton bola, pengen ngelihat yang sering golin, lu tonton Haaland. Kalau lu pengen nonton bola yang skillful, lu bisa ngelihat Neymar atau Mbappe. Kalau lu pengen ngelihat gelandang yang bisa assist, yang nggak masuk akal, bisa ngelihat KDB, Modric, dan Iniesta. Tapi kalau lu pengen nonton semuanya, lu lihat Lionel Messi.